Halo teman-teman semua, bertemu kembali di channel Deandra Elvans. Di Sepurpedia episode ke-32 kali ini, Dean akan membahas 5 tempat atau jalur kereta api yang boleh dikatakan dengan istilah jalur maut. Hal ini dikarenakan beberapa kali pernah terjadi kecelakaan kereta api dan juga mengakibatkan korban yang cukup banyak di daerah tersebut. Nah, di mana sajakah 5 tempat atau jalur maut kereta api tersebut? Simak video ini sampai selesai. Langsung saja kita mulai dari urutan kelima, tempat atau jalur maut kereta api, yaitu petak antara stasiun Nagreg hingga stasiun Lebak Jero yang terletak di daerah Jawa Barat. Petak Nagreg hingga Lebak Jero ini termasuk dalam daerah operasi 2 Bandung yang memiliki jarak hanya sekitar 6 km. Namun jalur ini melewati daerah berbukit dan berkelok-kelok, terutama di sekitar Nagreg, sehingga membuat jalur ini memiliki beberapa tanjakan dan turunan yang cukup curam, serta tikungan yang tajam. Ditambah lagi, kedua stasiun ini merupakan stasiun tertinggi yang ada di Indonesia, di mana stasiun Nagreg terletak pada ketinggian 848 meter dan stasiun Lebak Jero pada ketinggian 818 meter di atas permukaan air laut. Berikut adalah beberapa kecelakaan besar yang pernah terjadi di petak Nagreg hingga Lebak Jero. Pada 28 Desember tahun 1906, kereta api campuran KA24 dan kereta api barang KA531 bertabrakan di kilometer 192 atau sekitar 2 km di timur stasiun Nagreg. Akibat dari insiden ini, menyebabkan 3 awak kereta mengalami luka ringan dan 4 gerbong barang dan sebuah kereta bagasi anjlok dari rel kereta api. Kemudian pada tanggal 13 April tahun 1919, sekitar pukul 8 malam, sebuah kereta api ekspres dari Surabaya menabrak longsoran, kemudian anjlok di kilometer 196+400 atau sekitar 2 km dari stasiun Lebak Jero, selatan Jembatan Citiis. Kecelakaan ini menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka. 2 bulan setelahnya, pada 18 Juni tahun 1919 sekitar pukul 7 malam, kereta api ekspres dari Surabaya melanggar sinyal stasiun Lebak Jero, kemudian menabrak kereta api kelas campuran yang sedang dilangsir di ampasemen stasiun Lebak Jero. Selanjutnya, pada 12 Agustus tahun 1954, sekitar pukul 7 malam kurang, kereta api barang anjlok di sekitar Jembatan Citiis atau 2 km dari stasiun Lebak Jero. Akibat dari insiden ini, menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka berat. Kita lanjutkan ke urutan keempat, tempat atau jalur maut kereta api, yaitu petak Citayam hingga Depok atau di daerah Ratu Jaya Depok, Jawa Barat. Petak antara stasiun Depok dan stasiun Citayam terletak di antara kilometer 32+684 hingga kilometer 37+810. Jalur kereta api sekitar 5 km ini sekarang berada di pemukiman penduduk yang cukup padat. Namun setidaknya pernah terjadi 2 kecelakaan tragis di daerah Ratu Jaya ini. Pertama, pada tanggal 20 September tahun 1968, sekitar pukul 7:30 pagi, terjadi peristiwa tabrakan adu banteng kereta api penumpang KA406 dan penumpang KA309.
Tabrakan ini mengakibatkan sebanyak 116 orang tewas dan 84 orang terluka. Yang kedua, pada tanggal 2 November tahun 1993, kembali terjadi tabrakan adu banteng yang kali ini antara dua KRL di tempat yang boleh dikatakan sama dengan lokasi tabrakan pada tahun 1968. Dan pada kecelakaan ini, sebanyak 20 orang meninggal dunia dan 100 orang mengalami luka-luka. Kita lanjutkan pada keurutan ketiga, tempat atau jalur maut kereta api, yaitu petak Kebayoran hingga Sudimara di daerah Jakarta. Petak antara stasiun Kebayoran hingga stasiun Sudimara ini terletak di antara kilometer 13.853 hingga kilometer 24.224 dan masuk dalam daerah operasi Daob 1 Jakarta. Di jalur yang berjarak kurang lebih 11 km ini merupakan jalur kereta api yang pernah terjadi beberapa kecelakaan kereta api dengan korban yang cukup banyak. Yang pertama, pada tanggal 19 Oktober tahun 1987, sekitar pukul 6:45 waktu Indonesia Barat, KA225 lokal Rangkas bertabrakan adu banteng dengan KA220 Patas Merak yang sedang melaju di daerah Pondok Betung, Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tragisnya, dari kecelakaan ini menyebabkan sebanyak 139 orang meninggal dunia dan 254 orang lainnya mengalami luka berat. Yang kedua terjadi kurang lebih 1 tahun berikutnya, yaitu pada 12 November tahun 1988, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. KA800 relasi Tanah Abang hingga Parung Panjang bertabrakan dengan KA1031 Babarandek relasi Cigading hingga Bekasi di empasemen stasiun Kebayoran. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun 1 orang dikabarkan mengalami luka-luka. Yang ketiga, pada tanggal 9 Desember tahun 2013, KRL Komuter Line menabrak sebuah truk tangki Pertamina yang membawa bahan bakar jenis premium sebanyak 24.000 liter, hingga meledak dan terbakar di perlintasan kereta api Bintaro, Jakarta Selatan. Tabrakan ini mengakibatkan sebanyak 7 orang meninggal dunia, termasuk masinis, asisten masinis, dan teknisi KRL 1131. Kemudian, 5 orang mengalami luka berat dan 81 orang mengalami luka ringan. Kita lanjutkan pada urutan kedua tempat atau jalur maut kereta api, yaitu petak Trowek hingga Cipendei. Petak antara stasiun Trowek atau stasiun Cirahayu hingga stasiun Cipendei ini termasuk dalam daerah operasi 2 Bandung yang memiliki jarak hanya sekitar 8 km. Tepatnya, stasiun Trowek atau Cirahayu terletak pada kilometer 242+785 dan stasiun Cipendei di kilometer 234+588. Namun sama seperti petak Nagreg hingga Lebak Cerut, petak Trowek hingga Cipendei ini juga memiliki kontur perbukitan beberapa tanjakan turunan yang cukup curam serta tikungan yang tajam. Hal ini dikarenakan stasiun Cipendei sendiri masuk dalam urutan ketiga stasiun tertinggi dengan ketinggian 772 meter di atas permukaan air laut, sedangkan stasiun Trowek berada pada ketinggian 619 meter di atas permukaan air laut. Setidaknya, ada 4 kecelakaan parah di petak Trowek hingga Cipendei yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka. Yang pertama, pada tanggal 28 Mei tahun 1959, sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, kereta api cepat 31 relasi Banjar hingga Bandung anjlok dan terguling di kilometer 242+5-6 atau sekitar 300 meter dari stasiun Trowek. Namun tragisnya, akibat dari kecelakaan ini, sebanyak 185 orang meninggal dunia dan 200 orang lainnya mengalami luka berat.
Yang kedua, pada tanggal 24 September tahun 1962, sebuah kereta api penumpang mengalami kegagalan atau malfungsi pada sistem pengereman, kemudian anjlok ke dasar jurang di petak Troek hingga Cipendei. Tidak ada informasi tepatnya di mana lokasi kecelakaan ini, namun dikabarkan kecelakaan ini mengakibatkan 130 orang meninggal dunia. Yang ketiga, pada tanggal 30 April tahun 1964, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, sebuah kereta penumpang K40 tiba-tiba meluncur ke belakang tanpa kendali saat berhenti di muka sinyal masuk stasiun Troek di kilometer 241+400 hingga akhirnya terguling di kilometer 238+900. Akibat dari kecelakaan ini, sebanyak 24 orang meninggal dunia termasuk 8 pegawai PNKA, dan 75 orang lainnya mengalami luka parah. Yang keempat, pada tanggal 24 Oktober tahun 1995, sekitar pukul 00:10 waktu Indonesia Barat, dua gabungan kereta api Kahuripan dan kereta api Galuh anjlok terguling dan bahkan masuk ke dalam jurang di kilometer 241+300 hingga 500. Akibat dari kecelakaan ini, sebanyak 14 orang meninggal dunia termasuk masinis dan 71 orang mengalami luka berat serta ratusan orang mengalami luka ringan. Dan sekarang, kita sampai ke urutan pertama tempat atau jalur maut kereta api, yaitu di daerah Lembahanai, Padang Panjang, Sumatera Barat. Petak jalur ini berada di antara stasiun nonaktif Padang Panjang di kilometer 75+361 dan stasiun nonaktif Kandang Ampat di kilometer 65+413 lintas Teluk Bayur, Padang, Lubuk Kalung, Sawah Lunto. Jalur perbukitan dengan tanjakan dan turunan yang curam, serta tikungan yang tajam, merupakan kondisi dari petak Padang Panjang hingga Kandang Ampat ini. Daerah Lembayane sendiri pada saat ini merupakan salah satu tempat wisata alam yang paling terkenal di Sumatera Barat, karena keindahan dari air terjun Lembahanai. Setidaknya, ada 3 kecelakaan kereta api di daerah Lembahanai yang memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Yang pertama, pada 25 Desember tahun 1944, sebuah kereta api jatuh di jembatan Lembahanai yang diakibatkan karena putusnya jembatan kereta api Padang Panjang. Akibat dari peristiwa ini, sebanyak 200 orang meninggal dunia dan 250 orang mengalami luka parah. Karena banyaknya korban dan sulitnya penguburan korban jiwa, maka dibuat kuburan massal dan sebuah tugu kecelakaan kereta api Padang Panjang. Kemudian yang kedua, pada tanggal 23 Maret tahun 1945, sebuah kereta api kembali jatuh di jembatan Lembahanai, kemungkinan karena kehilangan rem dan kecepatan terlalu kencang. Tidak ada informasi yang pasti mengenai berapa korban dalam kecelakaan ini. Namun korban diperkirakan mencapai ratusan orang yang meninggal dunia. Dan yang ketiga, terjadi pada tanggal 28 Juli tahun 2000, di mana sebuah kereta api batu bara terguling juga di Lembahanai, Sumatera Barat. Pada saat itu, banyak penumpang gelap yang menaiki kereta api batu bara tersebut. Namun kereta api itu lepas kendali dan terguling hingga jatuh ke jurang. Tragisnya, kecelakaan ini mengakibatkan sebanyak 19 orang meninggal dunia dan 20 lainnya mengalami luka-luka. Demikian 5 lokasi atau jalur maut kereta api yang pernah menjadi lokasi kecelakaan kereta api dengan korban jiwa yang tidak sedikit. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan tetap saksikan video menarik lainnya di channel Dean Travel Fans.